Halo mitra pengelola keuangan daerah yang jarang kena cahaya matahari pagi. Senang sekali berjumpa dengan Anda semua. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang kewajiban perpajakan instansi pemerintah, jenis pajak PPh pasal 21. Namun sebelum kita membahas lebih dalam tentang teknis pemungutan dan penyetoran PPh pasal 21, kita perlu memperhatikan ketentuan atau dasar hukum dari PPh pasal 21, yakni Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Dan juga ada peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1994. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penjelasan mengenai jenis pembayaran, tarif, dan juga keterangan-keterangan lain yang dikenakan dengan PPh pasal 21. Yang paling pertama adalah pembayaran yang bersifat rutin, yakni pembayaran gaji. Gaji ini terdiri atas dua, yaitu gaji PNS dan juga gaji non-PNS. Untuk gaji PNS, ini sudah diatur pada aplikasi gaji. Misalnya yang berlaku sekarang, misalnya di SIM Gaji Taspen, akan diterapkan ya pemotongan PPh pasal 21 dan juga pemotongan pungutan bukan pajak. Misalnya IWP dan juga Taperum atau Tapera. Ini sudah otomatis di-input atau disesuaikan pada aplikasi gaji. Sedangkan untuk gaji non-PNS atau gaji pegawai tidak tetap, ini berlaku tarif PTKP, ketetapan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ya, sesuai Perdirjen nomor 16 tahun 2016 tentang tarif penghasilan tidak kena pajak. Jadi untuk PTKP sendiri ada ketentuan, ini masih sama ya, dari 2016 sampai 2021 masih berlaku PTKP yang sama, yakni ada TK0, ini penghasilan 54 juta. Jadi kalau yang penghasilan di atas 54 juta bagi yang tidak punya tanggungan, ya, TK ini kan tanggungan. Jadi yang punya penghasilan di atas 54 juta setahun atau ini kita coba hitung ya. Kalau 54 juta setahun atau 4.500.000 per bulan. Ya, kalau misalnya dia punya penghasilan di atas 4.500.000 per bulan akan dikenakan pajak. Tapi kalau misalnya masih di bawah itu, masih di bawah PTKP, bagi yang bujang ya, lajang ataupun jomblo, punya penghasilan masih maksimalnya 4.500.000 ataupun rata-rata UMR, upah minimum regional atau di seluruh Indonesia ya, tentu belum melebihi 4.500.000. Nah, tentu tidak dikenakan PPh pasal 21. Jadi kita batasi pembahasan kita langsung kembali ke perhitungan ya. Penjelasan perhitungan. Ya, tadi kita membahas yang rutin. Yang berikutnya kita akan membahas pemungutan terhadap penghasilan yang bersifat tidak rutin. Jadi tetap sama, ada PNS dan juga non-PNS yang menerima penghasilan yang bersifat tidak rutin. Misalnya honorarium, lembur, uang makan, dan juga tambahan penghasilan. Jadi untuk PNS, perhitungan PPh pasal 21-nya berdasarkan tarif, ya, ketentuan tarif. Yang pertama, kalau untuk golongan 2, PNS golongan 2 itu tidak dikenakan pajak atau pajaknya 0%. Sedangkan golongan 3 ini berlaku tarif 5% dari total pembayaran bruto. Sedangkan PNS golongan 4 akan berlaku tarif 15% dari total pembayaran bruto. Yang berikut untuk NPWP yang digunakan adalah NPWP pemberi kerja atau instansi ya. Asal nama instansi. Ya, untuk semua PPh pasal 21. Untuk yang non PNS berlaku tarif ya 5% dari total pembayaran bruto, ini untuk PNS, non PNS yang
punya NPWP, sedangkan yang tidak punya NPWP akan berlaku tarif 6% dari pembayaran bruto. Jadi tugas kita sebagai bendaharawan pemerintah, kita memberikan edukasi kepada rekan-rekan kerja kita ya untuk memiliki NPWP tentunya, supaya tarifnya berlaku 5%. Baik, kita ke urutan ketiga, yaitu penghasilan tidak rutin. Yang lainnya itu upah kerja. Upah kerja ini berlaku tarif 5% ya dari DPP bagi yang punya NPWP dan 6% dari DPP bagi yang tidak punya NPWP. Nah, ketentuan DPP sendiri itu sama dengan 50% dari total pembayaran bruto. Itu untuk DPP, dasar pengenaan pajak. Tuh. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Kalau misalnya mitra bendaharawan misalnya masih bingung dengan cara perhitungan, kami sudah menyiapkan simulasi perhitungan pajak PPh pasal 21 tidak rutin ya, dalam bentuk Excel ya. Nanti file ini akan kita sertakan pada deskripsi dari video ini. Jadi silahkan download dan gunakan form simulasi ini untuk membantu perhitungan PPh pasal 21. Jadi ini sudah ada contoh ya. Yang pertama ini kategori atau sasaran pembayaran penghasilan tidak rutin. Lalu kita memasukkan angka pembayaran bruto penghasilan tidak rutin di baris yang sudah disiapkan, di sel yang sudah disiapkan. Lalu kita akan melihat jumlah potongannya. Misalnya seorang PNS golongan 3 menerima honorarium ya, honorarium pembicara misalnya, atau honorarium pemateri misalnya sebesar 3 juta rupiah. Maka di sini akan muncul jumlah pemotongan PPh pasal 21-nya adalah 150.000. Begitu juga nanti golongan 4 dan juga ada non PNS, ada bagi yang punya NPWP ya. Misalnya sama, misalnya terima standar pembayaran juga misalnya 3 juta ya. Maka dia akan berlaku pemotongan sejumlah 150.000 untuk PPh pasal 21. Nah, ini non PNS. Untuk upah kerja juga sama. Misalnya seorang upah kerja menerima upah ya pada instansi pemerintah, misalnya sebesar 2 juta rupiah, punya NPWP tentunya, maka akan berlaku pemotongan pajak sebesar 50.000. Jadi ini form sudah kita siapkan, di sini sudah ada dipasang ya rumus dan fungsi. Jadi silahkan menggunakan form ini, lalu kita menghitung PPh 21. Untuk selanjutnya kita lakukan dengan electronic billing. Oke, next kita akan mempelajari tentang membuat billing pajak ya, membuat ID billing pajak. Jadi kita perlu mendaftarkan NPWP kita ke eFin agar bisa melakukan billing pajak. Jadi setelah kita mendapatkan user dan password dari eFin ya, lalu setelah kita berkoordinasi dengan KPP setempat, lalu kita memasukkan nomor NPWP, kemudian dilengkapi dengan password. Setelah itu kita memasukkan kode keamanan. Lalu kita pilih login ya. Oke, jadi kita sudah masuk ke pilihan untuk pembayaran ya. Di sini akan muncul profil kita. Selanjutnya kita pilih bayar. Kita klik tombol bayar ya. Dan selanjutnya pada tombol e-billing kita klik ya. Ya. Dan kita masuk ke surat setoran elektronik. Di sini akan otomatis tampil NPWP dan juga nama, alamat,
Nah, di sini kita akan masuk ke pilihan jenis pajak. Jadi pilihan jenis pajak sesuai dengan jenis pajak yang sudah kita hitung ya sebelumnya. Ya, misalnya pada form simulasi tadi, misalnya pajak untuk honorarium pembicara yang setelah kita hitung hasilnya sebesar 150.000 untuk satu orang. Di sini kita perlu melihat referensi ya untuk honorarium pembicara bagi seorang PNS golongan 3 ataupun PNS seluruhnya menggunakan kode jenis setoran 41121 402 ya. Jadi ini untuk kode jenis setoran. Jadi ini dalam contoh ini misalnya PNS golongan 3. Baik di pembuatan billing pajaknya jenis pajak tentu kita pilih 41121 PPh pasal 21. Dan kode jenis setoran sudah seperti dalam penjelasan saya tadi ya. 402 ya. Final 21 honor pejabat PNS TNI Polri garing pensiun. Ya, ini kita pilih 402. Oke. Ya, tahun pajak kita sesuaikan dengan tahun anggaran, misalnya tahun 2021. Jumlah setoran di sini 150.000. Ya, nominal memang wajib diisi 150.000 ya. Oke. Untuk uraian karena karakter yang disiapkan sangat pendek, jadi kita mengisi dengan uraian yang pendek tapi jelas ya. Misalnya penyetoran PPh 21 atas pembayaran honorarium pemateri BIMTEK LKPD 2020. Oke. Jadi ini isiannya sudah lengkap. Selanjutnya kita tinggal memilih buat kode billing. Oke, di bawahnya ya, tombol warna biru. Klik. Jadi sekali lagi kita masukkan kode keamanan, misalnya 5 FBE, lalu submit. Baik, ini hasil dari pembuatan billing kita ya, belum dalam bentuk printout, tetapi dalam file ya yang disiapkan. Di sini ada NPWP ya, lalu ada isian-isian tadi yang sudah kita masukkan, dan di sini sudah ada kode billingnya. Ini kode billing bersama dengan masa aktif ya. Tanggal masa aktif misalnya di sini sampai dengan 16 Maret 2021. Jadi sebelum 16 Maret billing ini harus sudah dilakukan pembayaran pada Bank Persepsi. Selanjutnya untuk membuat printout kita perlu memilih tombol cetak. Oke. Setelah kita memilih tombol cetak, ID billingnya ya, e-billingnya akan di-download secara otomatis. Nah, ini nanti disimpan pada folder download ya. Lalu kita pilih untuk melihat preview dari e-billing tadi. Lalu selanjutnya tinggal melakukan penyetoran pada Bank Persepsi. Jadi itu sepintas tentang petunjuk pembuatan ID billing ya. Untuk pembayaran pajak PPh pasal 21 jenis yang lain ya. Atau misalnya untuk pembayaran yang lain, misalnya upah kerja nanti disesuaikan ya. Disesuaikan saja pada saat pembuatan ID billingnya. Terutama dengan kode jenis setoran ya, perlu diperhatikan. Di sini nanti yang dipilih adalah 41121 100. Nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, itu saja ya tutorial kita tentang
PPh pasal 21 yang sering dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Sedangkan untuk pajak lain akan kita sampaikan pada channel ini. Pastikan mitra bendaharawan sudah subscribe dan menyalakan tombol notifikasi untuk menyimak referensi perpajakan untuk jenis pajak yang lain. Saya Joe, undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.